Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my guys. Perkenalkan, nama saya Raffi Oleh Pratama dengan NIM 4004325650079. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fundamental C++ yang kelima atau level yang selanjutnya di praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Nah, sebelumnya saya tuh dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, isi materi kali ini adalah konsep dasar OOP, kelas dengan atribut dan konstruktor, metode kelas, pembuatan objek dan akses metode atau atribut, pisahkan kode file, HPP dan CPP, dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Next, ini ada konsep OOP atau Object Oriented Programming. Adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. 4 pilar utama OOP meliputi encapsulation, yaitu menyembunyikan detail internal dan hanya menampilkan bagian penting melalui antarmuka. Inheritance, yaitu kemampuan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan fungsi dari kelas lain sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki bentuk atau perilaku berbeda meskipun menggunakan interface atau metode yang sama, serta abstraction, yaitu penyederhanaan sistem kompleks dengan hanya menampilkan fitur penting tanpa memperlihatkan detail implementasi. Ayo bakar mana? Ayo bakar tak buang. Di mana? Ini baru record, Cok. Kelas atribut, struktur dasar dalam OOP yang digunakan untuk mengidentifikasi objek beserta data. Ayo bakar zoom. Apa? Yang dimilikinya. Sebuah kelas berfungsi sebagai blueprint atau cetakan sementara. Atribut adalah variabel yang menyimpan informasi atau karakteristik dari objek tersebut. Misalnya kelas mahasiswa dapat memiliki atribut seperti nama, umur, NIM yang menggambarkan identitas setiap objek mahasiswa. Atribut inilah membedakan suatu objek dengan objek lainnya, karena setiap objek memiliki nilai atribut yang bohong paknya, Pak. Mana bakar subuh. dapat kudus. Apa record? Metode kelas, fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan berfungsi untuk mengidentifikasi perilaku atau aksi dari objek. Jika atribut menggambarkan data atau karakteristik objek, maka metode menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya pada kelas mahasiswa, metode seperti ini dapat ditampilkan data atau update namanya, memungkinkan objek mahasiswa menampilkan informasi diri atau mengubah nilai atributnya. Ada pembuatan objek, proses membuat instansi yang nyata dari sebuah kelas sehingga kelas yang sebelumnya hanya berupa cetakan dapat digunakan dalam program. Saat objek dibuat, program mengalokasikan memori untuk menyimpan atribut dan menjalankan konstruktor jika ada, untuk memberi nilai awal. Misalnya jika ada kelas mahasiswa, maka membuat objek seperti mahasiswa Java 20, berarti kita menilaikan mahasiswa nyata dengan atribut yang sudah terisi. Akses metode atribut, cara untuk menggunakan data dan perilaku dimiliki oleh sebuah objek dalam program. Setelah objek dibuat, kita dapat mengakses atribut atau memanggil metode menggunakan operator titik, seperti objek atribut atau objek metode. Misalnya pada objek mahasiswa dari kelas mahasiswa, kita bisa menampilkan namanya dengan mahasiswa 1
nama atau memanggil metode mahasiswa tampilan data. Akses ini tetap mengikuti aturan enkapsulasi sehingga atribut atau metode yang bersifat privat atau tidak diakses langsung dari luar kelas dan hanya dapat diakses melalui metode publik. Pisahkan kode file HPP. Praktik umum dalam C++ untuk memisahkan deklarasi dari implementasi agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. File HPP header berisi deklarasi kelas, atribut, metode, dan prototype. Fungsi tanpa detail isi kodenya. Dengan memisahkan deklarasi ke file header, kita memberi struktur yang jelas. Bagian yang mengidentifikasi bentuk dan antarmuka kelas ditempatkan di HPP. Pisahkan kode file CPP, berarti menempatkan seluruh implementasi fungsi dan metode sebuah kelas ke dalam file terpisah dari deklarasinya. Jika file HPP berisi struktur dan deklarasi kelas, maka file CPP berisi kode nyata yang menjalankan logika dari setiap metode tersebut, misalnya dari definisi fungsi, tampilkan data, dan kelas 6. Tampilan data memisahkan antara pembuatan program lebih bersih, terorganisir, dan mudah dirawat karena perubahan ada logika cukup dilakukan oleh file. Dasar inheritance kelas induk. Konsep pewarisan dalam OOP di mana sebuah kelas induk base class menyediakan atribut dan metode yang dapat digunakan kembali oleh kelas anak delivered class untuk berfungsi sebagai fondasi yang menyimpan perilaku atau data umum, sehingga kelas anak tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama. Misalnya kelas induk hewan dapat memiliki atribut nama dengan metode bergerak, lalu kelas anak seperti kucing atau burung secara otomatis mewarisi keduanya. Dasar inheritance turunan. Kemampuan tersebut adalah kemampuan sebuah kelas anak delivered class untuk mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk, sehingga kelas turunan dapat langsung menggunakan fitur yang sudah ada tanpa menulis ulang. Kelas turunan dapat menambahkan atribut atau metode baru yang lebih spesifik sesuai kebutuhan, bahkan bisa mengoverride metode dari kelas induk untuk memberikan perilaku berbeda. Contoh, kelas turunan kucing mewarisi sifat umum dari kelas induk hewan, namun dapat menambahkan metode khusus seperti mengeong. Nah, ini kesimpulan bentar, dan sekarang saya akan menjelaskannya menggunakan program tersebut menggunakan AI. Nah, ini ada konsep dasar OOP-nya. Menggas data dalam fungsi kelas, inherit mewariskan atribut dan metode kelas, polymorphisme membuat metode bereaksi berbeda, abstraction. Kode-kodenya teman-teman bisa dilihat sendiri dan bisa dipahami. Kelas dengan atribut string, umur, nama mahasiswanya seperti apa, kelas konstruktor mahasiswa, umurnya UN, seperti ini. Metode dalam kelas, string, nama, umur, penyebutan objek, contoh mahasiswa Raffi 20, akses metode atribut Raffi 20, memisahkan kode file FPP dan CPP. Ini bisa dilihat teman. Dasar inherit kelas turunan mengawasi semua dari kelas induk, bisa dilihat teman-teman. Dan itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my guys. Perkenalkan, nama saya Raffi Aulia Pratama dengan NIM 4001325650079. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fundamental C++ yang kelima atau level yang selanjutnya di praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Nah, sebelumnya saya tuh dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah,
isi materi kali ini adalah konsep dasar OOP, kelas dengan atribut dan konstruktor, metode kelas, pembuatan objek dan akses metode atau atribut, pisahkan kode file HPP dan CPP, dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Next, ini ada konsep OOP atau Object Oriented Programming. Adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. 4 pilar utama OOP meliputi encapsulation, yaitu menyembunyikan detail internal dan hanya menampilkan bagian penting melalui antarmuka. Inheritance, yaitu kemampuan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan fungsi dari kelas lain sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki bentuk atau perilaku berbeda meskipun menggunakan interface atau metode yang sama, serta abstraction, yaitu penyederhanaan sistem konflik dengan hanya menampilkan fitur penting tanpa memperlihatkan detail implementasi. Ayam bakar mana? Ayam bakar ini tak buang. Di mana? Ini baru record, Cok. Kelas atribut, struktur dasar dalam OOP yang digunakan untuk mengidentifikasi objek beserta data. Ayam bakar suhu. Apa yang dimilikinya. Sebuah kelas berfungsi sebagai blueprint atau cetakan sementara. Atribut adalah variabel yang menyimpan informasi atau karakteristik dari objek tersebut. Misalnya kelas mahasiswa dapat memiliki atribut seperti nama, umur, NIM yang menggambarkan identitas setiap objek mahasiswa. Atribut inilah membedakan suatu objek dengan objek lainnya, karena setiap objek memiliki nilai atribut yang bohong Pak Pak. Mana yang bakar suhu? dapat kudus. Apa record? Metode kelas, fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan berfungsi untuk mengidentifikasi perilaku atau aksi dari objek. Jika atribut menggambarkan data atau karakteristik objek, maka metode menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya pada kelas mahasiswa, metode seperti ini dapat ditampilkan data atau update namanya, memungkinkan objek mahasiswa menampilkan informasi diri atau mengubah nilai atributnya. Ada pembuatan objek, proses membuat instansi yang nyata dari sebuah kelas sehingga kelas yang sebelumnya hanya berupa cetakan dapat digunakan dalam program. Saat objek dibuat, program mengalokasikan memori untuk menyimpan atribut dan menjalankan konstruktor jika ada, untuk memberi nilai awal. Misalnya jika ada kelas mahasiswa, maka membuat objek seperti mahasiswa Java 20, berarti kita meninggalkan mahasiswa nyata dengan atribut yang sudah terisi. Akses metode atribut, cara untuk menggunakan data dan perilaku dimiliki oleh sebuah objek dalam program. Setelah objek dibuat, kita dapat mengakses atribut atau memanggil metode menggunakan operator titik, seperti objek atribut atau objek metode. Misalnya pada objek mahasiswa dari kelas mahasiswa, kita bisa menampilkan namanya dengan mahasiswa 1, nama atau memanggil metode mahasiswa tampilan data. Akses ini tetap mengikuti aturan enkapsulasi sehingga atribut atau metode yang bersifat privat atau tidak diakses langsung dari luar kelas dan hanya dapat diakses melalui metode public. Pisahkan kode file HPP. Praktik umum dalam C++ untuk memisahkan deklarasi dari implementasi agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. File HPP header berisi deklarasi kelas, atribut, metode, dan prototype. Fungsi tanpa detail isi kodenya. Dengan memisahkan deklarasi ke file header, kita memberi struktur yang jelas. Bagian
yang mengidentifikasi bentuk dan antarmuka kelas ditempatkan di HPP. Pisahkan kode file CPP, berarti menempatkan seluruh implementasi fungsi dan metode sebuah kelas ke dalam file terpisah dari deklarasinya. Jika file HPP berisi struktur dan deklarasi kelas, maka file CPP berisi kode nyata yang menjalankan logika dari setiap metode tersebut, misalnya dari definisi fungsi, tampilkan data, dan kelas 6. Tampilan data memisahkan antara pembuatan program lebih bersih, terorganisir, dan mudah dirawat karena perubahan ada logika cukup dilakukan oleh file. Dasar inheritance kelas induk, konsep pewarisan dalam OOP, di mana sebuah kelas induk base class menyediakan atribut dan metode yang dapat digunakan kembali oleh kelas anak delivered class untuk berfungsi sebagai fondasi yang menyimpan perilaku atau data umum, sehingga kelas anak tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama. Misalnya kelas induk hewan dapat memiliki atribut nama dengan metode bergerak, lalu kelas anak seperti kucing atau burung secara otomatis mewarisi keduanya. Dasar inheritance turunan, kemampuan tersebut adalah kemampuan sebuah kelas anak delivered class untuk mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk, sehingga kelas turunan dapat langsung menggunakan fitur yang sudah ada tanpa menulis ulang. Kelas turunan dapat menambahkan atribut atau metode baru yang lebih spesifik sesuai kebutuhan, bahkan bisa mengoverride metode dari kelas induk untuk memberikan perilaku berbeda. Contoh, kelas turunan kucing mewarisi sifat umum dari kelas induk hewan, namun dapat menambahkan metode khusus seperti mengeong. Nah, ini kesimpulan bentar, dan sekarang saya akan menjelaskannya menggunakan program tersebut menggunakan AI. Nah, ini ada konsep dasar OOP-nya. Unggas data dalam fungsi kelas, internet mewariskan atribut dan metode kelas, polimorfisme membuat metode bereaksi berbeda, abstraction. Kode-kodenya teman-teman bisa dilihat sendiri dan bisa dipahami. Kelas dengan atribut string, umur, nama mahasiswanya seperti apa, kelas konduktor, mahasiswa, umurnya UN, seperti ini. Metode dalam kelas, string, nama, umur, penyebutan objek, contoh mahasiswa Raffi 20, akses metode atribut Raffi 20, memisahkan kode file RPP dan CPP, ini bisa dilihat teman. Dasar internet kelas turunan, mengasih semua dari kelas induk, bisa dilihat teman-teman. Dan itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk yang tugas kali ini tugas 11, saya akan coba untuk programnya teman-teman. Ini ada if else, nilai rata-rata, dan tabel perkalian. Contoh ya teman-teman, saya running, maka bisa berjalan. Nah, ini contoh saya masukkan ke 70. Nah, maka nilainya B. Terus saya colok lagi. Saya running lagi teman-teman. Sekarang nilainya tuh contoh 87. Nah, nilainya nanti A seperti itu teman-teman. Terus ada nilai rata-rata. Nah, ini contoh ada 78. Teman-teman.
Nah, ini contoh saya coba running lagi. Nah, coba jumlah datanya itu ada 5. Data ke-1 ada 78, data kedua ada 79, data ketiga ada 80, data keempat ada 7, data selanjutnya ada 81. Nah, nanti hasilnya ketemu nilai rata-ratanya adalah 79 gitu teman-teman. Terus ada tabel perkalian, nah ini untuk tabel perkaliannya 6. Nah, ini 6 tuh berarti bisa kali berapa aja sih? Ini ada contohnya, 1, 2, 4, seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh. Nih, dan sekian dari saya untuk yang tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.